efek atau dampak. Farmakologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang sederhananya obat itu adalah racun, walaupun racunnya harapannya spesifik terhadap hal tertentu. Nah, ternyata obat karena bahan kimia tidak tertutup kemungkinan itu akan terjadi interaksi. Jadi memang obat ini bisa potensi terjadi interaksi karena obatnya sendiri merupakan sediaan kimia sehingga sangat potensial bila bahan kimia tersebut akan terjadi interaksi. Paling tidak ini ada catatan beberapa hal. Kenapa bisa terjadi interaksi? Itu baru interaksi karena itu baru pulang dari Muhammad. Interaksi obat ini misalnya ada fakta hasil penelitian. Ketika obat diberikan 5 macam obat, ternyata efek samping yang muncul 3,5%. Tapi kalau misalnya obat itu diberikan 16-20 obat, ya saya juga belum mengalami. Minum obat masa sampai 16 macam. Tapi penelitian ternyata melaporkan bahwa ketika pasien diberikan obat 16-20 macam, maka efek sampingnya bisa mencapai 54%. Apa yang bisa didapatkan dalam hal ini? Ternyata semakin banyak obat itu diberikan, maka efek sampingnya juga linier. Ya, jadi semakin banyak kombinasi obat diberikan kepada pasien, pada seseorang, maka efek sampingnya juga semakin meningkat. Yang saya bilang linier. Nah, kalau interaksinya obat ini sebetulnya perlu dipahami karena dalam kondisi klinis itu sebetulnya obat ketika diberikan bersamaan itu bisa berdampak meningkatkan atau sebaliknya ada yang menurunkan. Makanya interaksi obat itu ada yang menguntungkan, ada yang lawannya ya merugikan. Ada yang meningkatkan, ada yang mengurangi. Apalagi kalau misalnya obat-obat yang diberikan ini memang mempunyai nilai toksisitas yang tinggi. Ya, sehingga kalau obat-obat itu mempunyai dampak racun yang tinggi atau efeknya misalnya obat-obat anti kanker misalnya, sehingga obat-obat tersebut sangat kuat potensi terjadi keracunan pada orang tersebut, atau obat misalnya dengan dosis-dosis yang tinggi, ya biasanya obat-obat dengan masalah-masalah kejiwaan. Nah, yang saya tahu itu dosisnya bisa untuk ukuran orang normal jauh lebih tinggi. Maka itu juga bisa berdampak terjadinya peningkatan toksisitas atau keracunan. Dan juga mengurangi efektivitas, terutama untuk obat yang dengan indeks terapi yang rendah. Jadi kalau obat dengan indeks terapi yang rendah, maka diberikan bersamaan dengan obat yang lain tujuannya adalah untuk, ya sebetulnya harapannya kalau sinergistik, saling menguntungkan atau saling menguatkan, maka efektivitas obat itu harapannya bisa meningkat. Istilahnya kalau matematika itu 1 tambah 1 ya harapannya jadi 2. Harusnya 1 tambah 1 itu 2. Bukan 1 tambah 1 misalnya jadi 0. Harusnya sinergistik. Makanya interaksi itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Tapi yang lain sebetulnya interaksi ini kalau di klinis juga sulit untuk diperkirakan atau diperkirakan. Kenapa? Alasannya satu, lemahnya pendokumentasian. Ya, jadi di rumah sakit interaksi obat ini mungkin tidak punya laporan khusus. Ya,
Karena kalau obat itu yang sering ya mungkin obatnya apa, terus berapa keluar, jumlahnya berapa, mungkin ada laporan. Dalam 1 tahun misalnya rumah sakit mengeluarkan obat jenis apa, terus jumlahnya berapa, mungkin ada laporan. Tapi kalau misalnya dari obat yang diminum kepada pasien tersebut ada interaksi atau tidak, ya karena itu sifatnya mungkin individual, maka hal ini mungkin menyebabkan lemahnya pendokumentasian. Kedua, interaksi obat di klinis menjadi sulit diperkirakan juga karena lolos dari pengamatan. Kenapa bisa lolos? Ini macam-macam penyebabnya. Bisa karena kurangnya pengetahuan akan mekanisme interaksi, atau misalnya masalah keracunan, ya diosenkranasi, ya efektivitas, misalnya juga tidak diketahui, ya, atau efektivitas obat tersebut misalnya tidak punya catatan yang khusus sehingga pengetahuannya menjadi lemah. Ya. Terus kejadian atau keparahan interaksi itu ternyata sangat individual atau subjektif, dipengaruhi oleh individu tersebut. Karena ada orang yang misalnya kuat, seperti contoh aja kemarin misalnya yang baru-baru ini ngetren kan vaksinasi. Vaksinasi ternyata ada berdampak secara individu, misalnya ada yang mengeluh ngantuk, ada yang mengeluh mual-mual, ada yang mengeluh lokal di daerah suntikan seperti bengkak, kemerahan, atau bisa gatal. Nah itu artinya tergantung individu. Ada kalanya individu walaupun dapat vaksinasi, tidak ada keluhan sama sekali hal-hal yang sifatnya yang saya sebutkan tadi. Baik lokal maupun sistemik tidak terjadi. Ya. Tapi ada kalanya orang yang mempunyai sensitivitas tinggi, maka akibat dari pemberian vaksin tersebut ada orang yang misalnya mengalami reaksi. Ya, walaupun reaksinya sih umumnya sih masih bisa ditoleransi. Saya nggak tahu apa ada yang vaksin sampai meninggal, ya walaupun pernah saya dapat infonya di luar negeri, tapi apakah betul, apakah atau sebetulnya itu hoax gitu ya. Tapi yang jelas bahwasanya belajar dari kasus pemberian vaksinasi saja juga itu ada interaksi. Dan interaksi di sini ternyata sangat individual. Apalagi misalnya kondisi lain seperti lansia atau manula, manusia lanjut usia atau lansia. Itu kan di semua fungsi mengalami penurunan, termasuk kalau misalnya fungsi-fungsi metabolisme dalam tubuhnya mengalami penurunan, dampaknya kalau dia diberikan obat bisa terjadi interaksi. Ya. Disfungsi hati, ginjal itu juga sangat lekat pada pasien dengan lansia. Di samping itu memang masalah hati itu juga bisa saja terjadi pada bukan kelompok lansia, tapi bisa karena misalnya penyakit-penyakit hati yang dideritanya. Misalnya sirosis hepatis, contoh yang lain hepatitis, baik A, B, C, D, ataupun E. Demikian juga kondisi ginjal. Penyakit-penyakit dengan masalah ginjal, semisal gagal ginjal, baik akut maupun kronis, misalnya, atau batu ginjal, dan seterusnya, maka itu akan menyebabkan masalah, sementara ginjal punya peran penting sekali terkait dengan ekskresi. Nanti di belakang insya Allah ada bahwasanya ginjal punya peran penting yaitu ekskresi. Kaitannya dengan obat, dia punya peran penting untuk mengeluarkan obat. Ya. Jadi misalnya obat yang telah tak terpakai, maka cara pengeluarannya bisa melalui urin. Dan urin kita tahu bahwa pembentukannya istilahnya ada di ginjal. Interaksi itu ada yang menguntungkan, ya, walaupun ada juga konon yang merugikan. Untuk yang merugikan saya belum dapat contoh ya. Yang menguntungkan itu contohnya penisilin dengan probenasid. Karena probenasid akan menghambat sekresi penisilin di tubuh ginjal sehingga kadar dan efektivitasnya penisilin meningkat. Nah, jadi artinya kalau obat penisilin diberikan bersamaan dengan probenasid, karena probenasid tadi menghambat sekresi, kita tahu apa? Ada yang tahu bedanya sekresi dengan ekskresi? Atau sekresi dulu? Lina Rosdiana.
Apa maksud sekresi? Pindah dulu. Sekresi itu proses untuk melepaskan substansi kimia, Pak. Proses melepaskan substansi kimia. Agak berat, saya bingung ya. Nggak apa-apa, mungkin ada literaturnya. Kalau begitu, kalau ekskresi apa? Kalau Sekresi ekskresi mungkin sederhananya sebetulnya ya. Ekskresi itu sebetulnya dikeluarkan, tidak digunakan lagi. Contohnya pup, urin. Anda urin nggak usah bermimpi, misalnya urin diolah bisa untuk minum kembali, ya ngaco sih. Bahkan dulu pernah ada cerita menarik, nggak tahu pernah saya ceritakan di sini atau belum. Ada Prof. Nuraini, istilahnya saya sebut aja profesor ini di Unisri dulu, ya mungkin karena otaknya profesor sehingga jiwa ingin tahunya tinggi. Beliau mempunyai hipotesis urin itu salah satu kandungannya adalah urium. Sementara urea di daerah mana itu, pabrik Usri, pupuk Sriwijaya itu termasuk mungkin produk andalan. Ya, salah satu jenis pupuk terbitan Pusri yaitu pupuk urea. Dari kalangan petani sangat ngetren. Jadi si ibu profesor ini mempunyai hipotesis urea itu bagus untuk menyuburkan tanaman yang dikeluarkan oleh pupuk Sriwijaya yang kandungannya urium itu. Nah, berarti kalau urin mengandung urium juga baguslah untuk tanaman. Sehingga disiramkan atau ditampung terus disiramkan ke tanaman. Itu akhirnya wafat itu tanaman. Artinya urium yang terkandung di dalam urin mungkin beda. Ya. Di samping sebetulnya kalau tanaman disiram nanti pesing nggak Pak? Karena memang baunya dari amonia itu ya pesing. Ya. Sehingga kalau urin ini selain urium juga mengandung amonia, menyebabkan pesing. Jadi kalau ekskresi itu memang dikeluarkan oleh tubuh memang tidak berguna. Jadi pengeluaran itu dalam rangka sebetulnya membuang zat sisa yang tidak berguna. Beda dengan sekresi. Kalau sekresi sebetulnya pelepasan dari bagian tubuh yang masih ada gunanya. Ya, misalnya insulin oleh sel beta, pulau Langerhans di pankreas. Maka insulin dilepaskan itu ternyata berguna ya kaitannya dalam untuk reseptor membawa glukosa ya. Sehingga kalau insulinnya bermasalah nanti glukosanya bermasalah, tidak tercerna atau tidak dipakai sehingga urinnya terasa manis, penderitanya diabetes. Maka maka insulin dalam hal ini sebagai sekresi. Dia dilepaskan oleh sel beta, tapi dia masih dipergunakan untuk kepentingan yang lain. Tapi kalau ekskresi sebetulnya tidak. Dia dilepaskan, memang betul-betul harus dilepaskan. Sebab kalau tidak dilepaskan, atau Anda mau buktikan sendiri, tahan kencing saja beberapa hari atau beberapa minggu, nggak boleh dilepaskan. Saya yakin betul nanti akan berdampak pada tubuh Anda. Atau Anda mau menahan pup, ya BAB, untuk tidak Anda ekskresikan sekuat tenaga, misalnya, nanti saya yakin jangan-jangan bisa terjadi masalah semisal konstipasi. Bisa jadi wasir atau dan seterusnya. Maka dalam hal ini beda antara sekresi dengan ekskresi. Yang kedua, contoh daripada interaksi yang menguntungkan, sinergistik,
itu kombinasi antara obat-obatan hipertensi. Jadi kalau obat-obatan hipertensi itu memang baik ya, diberikan bersama, tapi sesama dengan obat hipertensi. Misalnya captopril itu golongan S inhibitor, enalapril, isopril, seterusnya. Diberikan dengan CCB ya. Apa itu, kalsium channel blocker seperti diltiazem, ya. Maka itu diberikan bersamaan itu boleh, ya. Itu boleh, ya. Karena sama-sama obat hipertensi dan ternyata obat hipertensi ketika diberikan bersamaan justru akan meningkatkan efektivitasnya dan menurunkan efek samping justru. Maka itu berarti terjadi interaksi obat yang menguntungkan atau sinergistik. Ini contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Nomor 3 sampai 11. Kombinasi obat anti asma. Anti asma contohnya apa ya? Kalau asma yang disemprot itu biasanya anti apa ya? Yang ingual. Mungkin ada yang punya riwayat asma. Obatnya yang disemprotkan itu apa? Misalnya Brikasma, Ventolin, digabung dengan anti aminofilin. Nah, itu sesama obat anti asma, maka dia akan meningkatkan efektivitas. Kombinasi anti diabetes, misalnya metformin dengan glibenclamid, dengan insulin. Kalau insulin kan suntik ya. Kalau misalnya sama-sama oral ya kayak saya tahunya metformin, glibenclamid, ya. Maka itu ternyata juga meningkatkan karena terjadi peningkatan efektivitasnya itu bila obat diberikan bersamaan seperti obat antibiotik, tapi yang anti pseudomonas. Obat anti kanker bersamaan atau kombinasi. Obat anti tuberkulosa, anti TB. Makanya kita kan pernah dengar rifampicin, ethambutol, INH, isoniazid misalnya. Itu kan obat-obatan yang bahkan sekarang kalau nggak salah ada obat merah dan obat kuning ya. Sebetulnya di dalamnya kalau nggak salah juga kombinasi di dalam. Kenapa merah, kenapa kuning nanti Anda bisa baca sendiri. Karena ternyata itu waktu pemberiannya kan beda. Ada 4 bulan atau 2 bulan. Terus obat anti hipertensi, nah efektivitas maksudnya kombinasi obat anti hipertensi. Tadi obat hipertensi, ini obat anti hipertensi dibarengin juga bagus. Karena akan meningkatkan efektivitas, obatnya meningkat. Kombinasi obat Helicobacter pylori. Ini obat Helicobacter pylori ini bakteri yang paling ngetren untuk masalah-masalah sistem pencernaan. Ya, maka dan untuk pencernaan mungkin pernah dengar ranitidin, famotidin, rifampicin, ya, niza apa ada nizanya pokoknya nizatidin kalau salah itu grupnya yang antihistamin H2 ya. Juga kalau diberikan bersamaan itu ternyata bisa meningkatkan efektivitas. Kombinasi obat antibiotik beta laktamase ini juga efektivitasnya. Dan juga kombinasi sulfametosasol dengan trimetoprim. Juga meningkatkan efektivitas obat. 12 kombinasi obat anti HIV ini akan meningkatkan resistensi obat meningkat. Jadi kalau anti HIV, human immunovirus ya. Human immunodeficiency virus, maka ini kan HIV ini virusnya. Ya, sementara kalau AIDS itu kumpulan gejalanya. Maka kalau itu diberikan bersamaan dengan obat-obatan anti HIV, maka akan meningkatkan resistensi obat. Dan yang terakhir,
Ini antagonisme efek toksik obat dengan antidotum masing-masing. Karena ternyata antidotum itu sederhananya lawannya ya. Saya dulu pernah waktu profesi di Unpad di rumah sakit itu ada orang yang kegigit ular. Maka di UGD diberi obat antidotumnya nantinya abu, anti bisa ular. Ya dengan dosis tertentu ya tentu saja itu dokter yang mengerjakannya. Maka antara bisa ular dengan antidotumnya itu sebetulnya berarti harusnya positif. Harusnya bisa bekerja melawan ya dengan baik. Sehingga kalau anti bisa ularnya yang menang ya harapannya sembuh. Tapi sebaliknya kalau bisa ularnya jauh lebih kuat daripada anti bisanya, jangan-jangan bisa menyebabkan kematian. Mungkin sederhananya juga karena tadi saya sebutkan ada 3 dosen dalam waktu yang dekat meninggal di Unsri karena saya dengar juga COVID, maka ya, dan bahkan almarhum yang terakhir Pak Reza saya dengarnya sudah pernah vaksin. Loh, sudah vaksin kok. Misalnya kalau benar informasinya kok masih kena. Ya vaksin kan ya upaya pencegahan. Terus apalagi vaksin juga punya efikasi. Ya kalau vaksin di Indonesia yang dipakai masih Sinovac, dengan saya 65,3. Artinya dari 100 orang, sekitar 65 yang mungkin responnya positif. Sementara yang 35%-nya, seandainya kita komanya hilangi, 65,3-nya, 0,3-nya kita hilangi, berarti seandainya dari 100, maka 65 yang positif. Sehingga yang jebol atau yang masih potensi kena itu kan masih 35. Nah, mungkin dalam hal ini Pak Reza masih masuk kelompok ya. Jadi yang kena apa? Dia sudah divaksin ternyata masih istilahnya kalau ibarat saringan itu masih jebol. Ya, masih kena. Interaksi obat bisa terjadi secara farmaseutik ya, atau inkompatibilitas, bisa farmakokinetik. Kalau farmaseutik itu sebetulnya sederhananya terjadi di luar tubuh. Kalau farmakokinetik itu ya mulai dari distribusi, ya, ekskresi, misalnya. Intinya di saluran pencernaan, mulai yang kita makan, literasi, ya, istilahnya kita minumkan, terus kemudian disalurkan, diabsorpsi, itu farmakokinetik. Didistribusikan di dalam tubuh itu farmakokinetik. Tapi kalau farmakodinamik itu sederhananya adalah obat tersebut sampai menimbulkan efek. Jadi kalau interaksi farmakodinamik sederhananya adalah bahwasanya obat sampai menimbulkan dampak atau efek. Mungkin kalau sederhananya farmakodinamik itu khasiat obat, tapi kalau farmakokinetik itu perjalanannya obat. Perjalanan obat di dalam tubuh. Ya. Kita tahu kalau di dalam tubuh obat misalnya diminum, maka di lambung saja nanti dimetabolisme. Nanti misalnya diabsorpsi. Terus kemudian didistribusikan dan seterusnya. Ya. Itu farmakokinetik. Baik, kita mulai satu-satu dari 3 interaksi tadi. Yang pertama interaksi farmakoseptik atau inkompatibilitas. Ini interaksi yang umumnya terjadi di luar tubuh, di mana obat saling tidak tercampur, gitu ya. Misalnya Anda minum obat A dengan B, nanti ternyata obat itu tidak saling tercampur. Bahkan kalau misalnya itu digabungkan, maka bisa menimbulkan dampak yang lain. Misalnya terjadi endapan. Jadi kalau obat misalnya digabung ternyata terjadi mengendap, ya kan mengganggu nanti. Obat misalnya digabung terjadi perubahan warna. Ya, misalnya A dengan B jadi kuning. Timbul gas.
berubah kelembabannya, ya, dan seterusnya, maka ini juga akan mempengaruhi dan dampak jauhnya adalah terjadi inaktivasi. Artinya obat itu menjadi tidak aktif. Ya, obat menjadi tidak aktif. Jadi kalau obat tidak aktif ya nanti dipertanyakan khasiat obatnya dong. Ya, kalau obat tidak aktif. Ini contohnya interaksi farmakosetik. Misalnya obat A dengan obat B, ya, maka efeknya apa? Lah obat A itu misalnya gentamisin, bila digabungkan atau diberikan bersamaan dengan karbenisilin, maka ini akan menyebabkan obat tersebut menjadi tidak aktif. Ini kalau interaksi obat berarti contoh yang merugikan. Ya, berarti ketemu contoh yang merugikan. Penisilin G dengan vitamin C itu sama. Juga kalau diberikan bisa menyebabkan tidak aktif. Amfoterisin B dengan garam fisiologis seperti NaCl atau normal salin atau bisa juga ringer laktat, itu efeknya akan terjadi endapan. Jadi kalau amfoterisin misal dimasukkan ke dalam cairan infus ringer laktat atau amfoterisin misalnya dilarutkan dengan NaCl terus dimasukkan ke dalam spet atau sontean, maka takutnya justru akan terjadi endapan di dalam suntikan itu. Bukan jarumnya, jarum kan kecil. Rumahnya jarum itu. Ya, spuitnya. Jadi di spuitnya nanti akan terjadi endapan. Nah, kalau terjadi endapan gimana mau disuntikkan? Phenytoin ini obat-obatan epilepsi. Bila dia dilarutkan dengan dextrose 5%, D5, itu juga terjadi endapan. Atau phenytoin dimasukkan ke dalam cairan infus dextrose 5%, maka potensinya adalah terjadi endapan. Maka dari itu, ini nggak boleh diberikan bersamaan. Terus kalau misalnya kita ingin tetap memberikan cairan infusnya adalah dextrosa, phenytoinnya tetap harus diberikan. Secara IV boleh. Maka gimana Pak? Ya berarti jangan-jangan kita harus hentikan. Dikasih jeda dulu. Ketika misalnya phenytoin diberikan, maka dextrosanya jangan dialirkan. Atau kalau misalnya phenytoinnya mau diberikan, jangan dilarutkan dengan dextrose. Sehingga sederhananya harus dikasih jeda antara. Yang kedua, interaksi farmakokinetik. Ada kepanjangan ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sebetulnya ada jaga yang nambah L. L-nya itu apa ya? Intinya L-nya itu masuk, ya, diminum. Berarti panjangannya apa? Ya, jadi entah literasi atau apa. Jadi farmakokinetik memang yang umum tuh ini ADME. A itu absorpsi, D-nya itu distribusi, M-nya metabolisme, E-nya ekspresi atau pengeluaran. Jadi kalau farmakokinetik yang memang bicara apa perjalanan obat di dalam tubuh ya terjadi atau tidak, misalnya ADME tadi. Absorpsi, distribusi, metabolisme maupun ekskresi. Kalau interaksi farmakokinetik artinya terjadi jika salah satu obat mempengaruhi ADME obat kedua. Jadi misalnya obat pertama menyebabkan atau mempengaruhi absorpsinya obat kedua. Misalnya obat A terus diberikan bersamaan dengan obat B, ternyata obat A ini bila diberikan bersamaan dengan obat B menyebabkan gangguan atau mempengaruhi absorpsinya obat B. Atau obat A mempengaruhi distribusi obat B. Atau obat A mempengaruhi metabolisme obat B. Atau obat A mempengaruhi ekskresi obat B. Atau ternyata obat A mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresinya.
Sehingga kadar plasma obat kedua meningkat atau menurun. Nah, terserah ya. Pengaruhnya itu pengaruh meningkatkan atau menurunkan. Ya. Sehingga termasuk juga toksisitas atau efektivitasnya itu bisa meningkat atau bisa juga menurun. Yang kedua, terkait dengan interaksi farmakokinetik tidak dapat diekstrapolasikan dengan obat lain yang segolongan. Karena terdapat variasi sifat-sifat fisikokimianya. Dan ini bisa menyebabkan variasi sifat farmakokinetiknya. Ini contoh dari interaksi farmakokinetik. Simetidin misalnya. Ini sebetulnya golongan H2, ya, golongan H2 blocker. Tapi ternyata simetidin tidak sama dengan H2 blocker yang lain. H2 blocker yang lain itu ada famotidin, ada ranitidin, ada nizatidin. Ya. Jadi ternyata walaupun obat-obatan golongan H2 blocker itu banyak variasinya, tapi simetidin ternyata tidak sama dengan obat golongan H2 blocker yang lain. Yang umum yang saya baca ya selain simetidin yang seperti famotidin, ranitidin, dan satu lagi tadi nizatidin. Terfenadin juga tidak sama dengan antihistamin non-sedatif. Ya, antihistamin yang non-sedatif. Sedatif itu obat yang penenang ya untuk mengatasi gelisah. Jadi cemas ya, untuk mengatasi cemas. Jadi terfenadin ini golongan antihistamin. Antihistamin itu sebetulnya obat yang diberikan untuk mengatasi alergi. Jadi terfenadin ini sebetulnya dia masuk golongan antihistamin non sedatif, tapi dia sebetulnya tidak persis atau tidak sama dengan antihistamin non sedatif yang lain. Ini interaksi farmakokinetik. Ini sebetulnya kayak kesimpulannya lah. Ya, artinya drug interaksi ini bisa di luar. Contohnya interaksi farmakosetik tadi. Bisa terjadi di dalam. Kalau di dalam itu secara farmakokinetik ataupun secara farmakodinamik. Interaksi farmakokinetik itu bisa interaksi dalam absorpsi yang ADME tadi. Interaksi dalam distribusi, interaksi dalam metabolisme, maupun interaksi dalam ekskresi. Interaksi dalam absorpsi, kita tahu absorpsi itu apa? Ada yang tahu? Saya tanya dulu. Apa yang dimaksud dengan absorpsi? Penyerapan, Pak. Penyerapan, Pak. Ya, penyerapannya di mana? Bisa lebih panjang jawabnya. Absorpsi atau penyerapan memang terbesar itu terjadi di usus halus. Kalau bicara sistem pencernaan, maka sistem pencernaan yang paling besar perannya terkait dengan absorpsi itu di usus halus. Bahkan kalau belajar di sistem pencernaan, setahu saya 6-7 liter makanan atau saripati makanan, mohon maaf, bukan makanannya. Kalau telo itu makanan, maka saripati telonya itu. Sehingga kalau bahasa kerennya sih telo itu nutrisi. Di dalam nutrisi mengandung misalnya glukosa, maka glukosa itu namanya nutrien. Nah, absorpsi itu penyerapan terhadap zat-zat makanan atau sari-sari makanan atau nutrien tadi. Jadi absorpsi terhadap nutrien terbesar itu terjadi di usus halus. 6-7 liter saya dapat literaturnya. Mungkin kalau ada yang literatur yang lain monggo. Tapi kalau absorpsi air itu terbesar di usus besar. Ya sama-sama usus sih, tapi kan usus secara garis besar ada dua macam. Ada usus halus dan usus besar. Nah, usus besar ini sebetulnya absorpsi terbesar terhadap air. Sehingga
baik tidaknya usus besar itu melakukan absorpsi dengan sempurna atau tidak, itu akan menentukan konsistensi feses. Makanya jangan kaget kalau feses itu macam-macam bentuknya. Tercatat yang saya tahu itu tipe feses itu ada 7. Ya, ada tipe feses 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5, tipe 6, dan tipe 7. Tipe 1 itu kelotak-kelotak, ya, keras, membisu, membatuk. Pemiliknya namanya konstipasi. Sebaliknya kalau tipe 7, ditahan aja tetap grojol. Pemiliknya namanya mencreto, diare, ya. Jadi diare atau mencret itu fesesnya tipe 7. Kalau yang normal berarti yang antara 1 sampai 7 yaitu 4. Maka tipe feses normal yang digambarkan seperti sosis. Jadi ya silakan misalnya artinya dari konsistensi feses kita bisa mengatakan kita saat ini normal atau cenderung tidak normal atau bahkan sudah tidak normal. Kapan? Ya kalau dari konsistensinya misalnya tadi, kalau dia mengeras atau sebaliknya mencair, maka itu berarti dia tidak normal. Tapi kalau dia seperti sosis, keras tidak, lembut juga tidak, ya pas lah, maka itu normal. Ya, ditambah lagi biasanya juga dilihat dari warnanya. Ya, kalau feses tipe 4 warnanya kuning muda. Ya, itu teorinya aja ya, nggak usah diamati nanti kalau tapi kalau ngamati kreasi masing-masing ya silakan aja. Yang jelas feses tipenya macam-macam. Baik, absorpsi ini adalah penyerapan terhadap nutrien atau sari makanan. Tapi kalau absorpsi obat berarti absorpsi terhadap obat. Setelah kita misalnya minum, maka kita minum terus minum itu liberasi namanya. Terus kemudian masuk terus nanti didistribusikan atau diabsorpsikan di metabolisme dulu. Di metabolisme di lambung kan, di lambung. Terus kemudian dikirimkan ya atau didistribusi. Terus kemudian di usus halus mungkin diabsorpsi. Nanti pada gilirannya dieskresikan. Bisa melalui feses, bisa melalui urin. Itu absorpsi. Nah, interaksi absorpsi, interaksi dalam absorpsi itu bisa interaksi langsung. Artinya interaksi fisik kimia antar obat dalam lumen gas intestinal sebelum absorpsi dapat mengganggu proses penyerapan obat pada umumnya. Ya. Jadi dan umumnya itu akan terjadi penurunan, Mas. Ya, ini diatasi dengan mengatur jarak pemberian kedua obat tersebut. Jadi karena terjadi interaksi langsung antara obat baik secara fisika maupun kimia, maka berarti jangan diberikan bersama. Contoh tetrasiklin dengan kation polivalent. Ya, mungkin kalau di merek dagang saya ngapalinya tetrasiklin dengan susu karena susu mengandung kalsium. Tidak boleh diberikan bersamaan karena nanti akan terjadi interaksi langsung kedua dan ini umumnya akan menurunkan misalnya efektivitasnya. Yang kedua, perubahan pH cairan pada gastrointestinal. Gastrointestinal tuh kalau lambung masuk gastrointestinal enggak? Masuk enggak? Gastro itu gaster lambung. Intestinal itu usus. Jadi gastrointestinal, gaster atau lambung itu masuk. Betul.
Cairan gastrointestinal kalau masih di lambung umumnya asam. Tapi kalau misalnya sudah dalam intestinal, ini biasanya asamnya udah dikurangi. Karena ingat nanti kalau misalnya bayangkan kalau sistem pencernaan dari lambung nanti masuk ke setelah lambung apa? Putri Amelia. Setelah lambung apa? Fitri Amelia. Kalau dalam sistem pencernaan setelah lambung apa? Usus, Pak. Usus. Usus besar apa usus halus? Usus halus, Pak. Usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3. Yang mana ini? Ileum, ileum, duodenum, duodenum. Yang mana? Duodenum, Pak. Duodenum, ya, atau usus 12 jari. Setahu saya di bagian duodenum, ya, jadi begitu keluar dari lambung, cairannya begitu asam, maka di situ sudah dikeluarkan berusaha dikurangi keasamannya. Karena di situ dikeluarkan bikarbonat. Bikarbonat itu basa lemah. Ya, asam kuat ketemu basa lemah ya pasti masih asam saya. Ya, walaupun tidak basa betul. Ya. Tapi kalau misalnya cairan itu menyebabkan alkalis atau basa, akibat misalnya pasien mendapat antasida, ini obat-obatan mah, atau H2 blocker yang grupnya tadi ranitidin, famotidin, obat-obatan untuk mengatasi peningkatan asam lambung atau istilahnya penghambat pompa proton. Maka ini akan berdampak meningkatkan kelarutan bila obatnya bersifat asam atau menurun kelarutan bila obatnya bersifat asam. Yang ketiga, atau ini contoh dulu. Contoh dari interaksi perubahan pH. Antasida, ya obat-obatan mah, H2 blocker yang contohnya tadi, famotidin, ranitidin, ya, terus kemudian nizatidin, ya, dan seterusnya. Ya, terus obat B-nya misalnya digabungan dengan aspirin ataupun glibenclamid, glipizid, tolbutamid, maka ini efeknya adalah kelarutan obat B meningkat, absorpsi obat B meningkat. Antasid misalnya bila diberikan dengan bergabung dengan obat zat besi, ya, misalnya apa ya, zat besi. Obat apa yang mengandung Fe? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Makan pelor, Pak. Ya bukan. Ayo, contoh obat yang mengandung Fe apa? Sangobion, Pak. Hah? Sangobion, Pak. Sangobion. Saya nggak apa ya. Umpama betul misalnya. Berarti antasida dibarengkan dengan sangobion nanti akan menyebabkan pH lambungnya meningkat. Dan absorpsi terhadap sangobionnya itu akan menurun. Demikian juga vitamin C digabung dengan misalnya sangobion, maka pH lambungnya menurun, absorpsi obatnya meningkat. Jadi dalam hal ini untuk mengatasinya tadi dianjurkan untuk mengatur jaraknya, ya, mengatur jarak pemberian. Ya, karena kalau misalnya dia diberikan bersamaan justru efeknya merugikan, ya berarti tidak boleh obat tersebut diberikan bersama-sama. Karena ternyata ketika diberikan obat tersebut secara bersamaan justru terjadi interaksi obat. Ya, interaksi obat. Ketiga, perubahan waktu pengosongan lambung dan transit usus. Semakin cepat obat sampai di usus,
mempengaruhi pengosongan isi lambung ya. Karena dari lambung kan ke usus. Ya. Jadi kalau semakin cepat obat sampai di usus, berarti semakin cepat juga hilang atau keluar dari lambung. Dan semakin cepat pula obat diabsorpsi oleh usus, karena memang absorpsi itu besarnya di usus halus. Kalau air paling besar di usus besar. Memangnya di lambung belum terjadi absorpsi, Pak? Sudah. Ya. Ada zat-zat yang sebetulnya di lambung juga sudah terjadi absorpsi, semisal air, alkohol, ataupun glukosa. Itu sebetulnya sudah bisa diabsorpsi di lambung. Tapi sekali lagi, absorpsi terbesar terkait dengan nutrien itu tetap di usus. Semakin cepat pula obat diabsorpsi oleh usus, sehingga kadar obat dalam darah cepat meningkat juga. Karena kalau obat itu semakin cepat diabsorpsi oleh usus, nanti segera didistribusikan, ya, dikirim ya melalui peredaran darah ke organ target. Maka berarti kadar obat di dalam darah juga akan meningkat. Karena ketika obat itu diserap dari usus, terus kemudian dikirim atau dimasukkan ke saluran pencernaan, dikirim ke saluran ke peredaran darah, maka dia akan bersirkulasi, beredar melalui peredaran darah, ya nanti terus kemudian dikirim ke organ target mana. Kalau misalnya obat itu organ targetnya misalnya ke ginjal, ya berarti harapannya bisa memulihkan atau mengatasi masalah di ginjal. Kalau organ targetnya misalnya di otak, ya berarti obat tersebut misalnya harapannya bisa mengatasi masalah-masalah di otak. Kalau obat tersebut misalnya bekerja spektrum luas, ya bisa kena ke semua atau ke beberapa target organ, ya berarti obat tersebut memang diharapkan bisa mengatasi masalah-masalah di beberapa target. Obat yang memperpendek waktu transit usus akan mengurangi jumlah absorpsi obatnya. Jadi kalau obat itu semakin sedikit atau semakin pendek waktunya ya untuk ada di usus, maka ini akan juga mengurangi jumlah absorpsi obat oleh usus tersebut atau bioavailabilitas. Ini contohnya metoclopramid dan laksan ataupun magnesium hidroksida dalam antasid. Ini bila digabung dengan paracetamol, diazepam, propanolol, maka efeknya kalau metoclopramid laksan diberikan bersamaan dengan paracetamol ataupun diazepam, paracetamol obat antipiretik, anti panas, diazepam itu termasuk golongan untuk narkotik ya. Maka dia obat akan memperpendek PL-nya. Sementara kalau magnesium hidroksida dalam antasid diberikan dengan propanolol, dia akan mempercepat absorpsi obat B. Ya, ini sebetulnya tinggal pilih boleh metoclopramid dengan paracetamol misalnya, atau metoclopramid dengan diazepam, atau magnesium hidroksida dengan propanolol misalnya, atau magnesium hidroksida dengan diazepam. Itu efeknya bisa memperpendek PL dan mempercepat absorpsi. Demikian juga kalau metoclopramid diberikan bersama dengan digoxin. Saya tahunya digoxin itu obat-obatan yang bisa memacu biasanya berkaitan dengan obat-obatan jantung. Ya maksudnya digoxin ini obat-obatan jantung. Prednison, dikumarol itu bila diberikan dengan metoclopramid, laksan ataupun magnesium hidroksida, maka obat A memperpendek WTU. Ya, WTU tadi ini, waktu transit usus. Padahal kalau WTU-nya makin pendek, maka akan mempengaruhi absorpsi obat atau bioavailabilitas. Sehingga bioavailabilitas obat B-nya akan menurun. Yang keempat, efek toksik pada saluran gastrointestinal.
Ya, misalnya terapi dengan asam mefenamat, ini obat-obatan termasuk sebetulnya menurunkan nyeri sakit gigi ya, asam mefenamat. Termasuk mungkin encok rematik, ya, asam mefenamat. Neomisin dan kalkisin semuanya. Saya nggak hafal ini, ya bukan praktek. Ini juga nasib aja ngajar obat-obatan gitu ya. Jadi kalau asam mefenamat, neomisin, kolkisin misalnya diberikan bersamaan itu dapat mengakibatkan terjadinya sindrom malabsorpsi. Nah, jadi sindrom itu kumpulan gejala, malabsorpsi berarti mal itu istilahnya mal praktek, dia tidak atau kesalahan praktek. Malabsorpsi berarti terjadi gangguan absorpsi. Jadi akan terjadi gejala-gejala gangguan atau penyimpangan-penyimpangan absorpsi. Sehingga ini akan berdampak pada absorpsi obat lain terganggu. Ini contoh interefektosi pada saluran gastrointestinal, misalnya neomisin bila diberikan dengan vitamin B12 atau neomisin diberikan bersamaan dengan penisilin prokain atau neomisin diberikan bersamaan dengan obat-obatan jantung seperti digoxin, maka efeknya adalah obat neomisin tadi akan mengurangi absorpsi atau serapan obat B. Ya. Obat B yang dimaksud bisa vitamin B12, penisilin prokain ataupun digoxin. Yang kelima adalah mekanisme yang tidak diketahui. Beberapa obat mengurangi absorpsi tidak diketahui. Ini ya nggak ada atau no, kalau penyakit itu asimptomatis. Ini contohnya obat aluminium hidroksida ya digabung dengan propanolol atau indometasin atau INH, ini obat TB. Terus ini efeknya obat A, artinya aluminium hidroksidanya tadi mengurangi jumlah absorpsi daripada obat B. Terserah obat B-nya misalnya propanolol, maka hidroksida akan mengurangi jumlah absorpsi di usus obat propanolol. Atau kalau aluminium hidroksidanya dikombinasi dengan indometasin, maka aluminium hidroksidanya akan mengurangi jumlah absorpsi obat indometasin. Demikian juga kalau aluminium hidroksida diberikan bersamaan atau kombinasi dengan IN. Antasid bila diberikan bersamaan dengan fenitoin ataupun simetidin ataupun ranitidin ataupun klorpromazin CPZ ya, maka efeknya adalah sama. Obat antasid tersebut mengurangi absorpsi dari obat-obatan yang kelompok B tadi, fenitoin maupun simetidin ataupun ranitidin ataupun klorpromazin. Demikian juga obat furosemid, ini obat diuretikum. Jadi kalau orang diberikan obat-obatan furosemid, dia akan ngewes lah, ya, banyak kencing, geser. Itu kalau diberikan bersama dengan fenitoin, maka efeknya adalah furosemid akan mengurangi jumlah absorpsi dari obat fenitoin. Yang selanjutnya interaksi dalam distribusi. Ini masih farmakokinetik karena tadi ada interaksi dalam metabolis. Yang pertama tadi interaksi dalam, kan ada metabolisme, ada ekskresi, ada distribusi, ada satu lagi apa? Ada yang masih ingat? Interaksi dalam absorpsi. Dalam absorpsi, betul. Tadi barusan adalah yang absorpsi. Ini interaksi dalam distribusi. Ini ada macam-macamnya. Pertama, interaksi dengan ikatan protein plasma.
ikatan obat dengan protein plasma akan tergantung dari sifat keasaman atau kebasahan obat. Ya. Jadi sifat asam basa dari obat ini akan menentukan apakah dia terjadi ikatan dengan protein plasma atau tidak. Kedua, terjadi kompetisi obat untuk berikatan dengan protein yang sama karena jumlah protein darah terbatas. Ketiga, tergantung kadar dan afinitas obat. Maka ikatan obat A dengan protein dapat digeser oleh obat B sehingga efek atau toksisitasnya obat A akan meningkat. Walaupun kita sama-sama kesulitan kayaknya memahami hal ini, karena ini mungkin lebih repot, karena ini bahasa klinis betul. Ya. Contoh warfarin, ini kalau diberikan bersamaan dengan obat fenilbutasol, ataupun salisilat, ataupun fenitoin, ataupun asam mefenat, ataupun sulfinpirazol, maka efeknya akan terjadi perdarahan. Ya, efeknya akan terjadi perdarahan. Tolbutamid, klorpromapamid, ya, bila diberikan dengan fenilbutasol ataupun salisilat, itu akan terjadi hiperglikemi. Kadar gula dalam darah naik. Fenitoin, bila diberikan bersama dengan fenilbutasol, salisilat ataupun valproat, maka efeknya akan terjadi toksisitas fenitoinnya meningkat. Artinya keracunan yang disebabkan oleh obat fenitoinnya yang meningkat. Ya. Duh Pak, kok bisa obat ini kan prinsipnya untuk mengobati, masa bisa menyebabkan racun? Ya prinsip obat salah satunya adalah racun. Ya walaupun harapannya meracuni pada istilahnya ya pada tempat atau tujuan yang khususnya. Misalnya meracuni bakteri Staphylococcus, meracuni misalnya Helicobacter pylori, meracuni misalnya Escherichia coli, misalnya meracuni cancer. Tapi kalau misalnya ternyata terjadi yang namanya juga obat itu bahan kimia, sediaan kimia, maka tidak tertutup kemungkinan ternyata ada interaksi-interaksi. Ya, ada efek-efek samping. Oleh karena itu ya tetap aja sih sebetulnya kita minum obat sebetulnya juga bisa menyebabkan keracunan. Yang selanjutnya interaksi dalam metabolisme. Terbagi menjadi 4. Yang pertama hambatan metabolisme, yang kedua induksi enzim metabolisme, ketiga perubahan aliran darah, dan yang keempat gangguan ekskresi empedu dan sirkulasi enterohepatik. Ya untuk enzim metabolisme itu mungkin di sebelah kanannya saya carikan tadi. Katalase, hidrase. Ya, untuk enzim memang biasanya akhirannya dengan ase. Peptidase, sukrose, maltase, ya, lipase, dan seterusnya. Enzim mungkin saya ingatkan prinsipnya kayak lock and key, anak kunci dengan kuncinya. Ya. Ada anabolisme, katabolisme maksudnya apa? Karena metabolisme secara garis besar memang terbagi menjadi 2. Ada yang membangun, anabolisme, ada yang memecah atau katabolisme. Kalau di sini gambarnya molekul kecil menjadi molekul besar, itu anabolisme. Sebaliknya kalau katabolisme itu memecah dari molekul besar menjadi molekul kecil untuk mendapatkan energi, maka itu adalah katabolisme. Contohnya apa? Ya, ini yang hambatan metabolisme. Siklosporin ini ternyata substratnya. Penghambatnya bisa ketokonazol, eritromisin, ataupun verapamil. Jadi kalau siklosporin diberikan bersama dengan ketokonazol misalnya, maka efeknya adalah kadar siklosporin akan meningkat. Dan ketika kadar meningkat dari siklosporin karena dia substratnya, maka ini sebetulnya menguntungkan yaitu dosis terkait dengan substrat atau siklosporinnya itu harusnya lebih sedikit. Lebih sedikit. Metoprolol diberikan dengan quinidin,
maka efeknya kadar metoprolol akan menurun. Bisa juga akan menyebabkan bradikardi. Masih ingat apa bradikardi? Fajar Rerin. Apa bradikardi? Silakan Fajar. Apa yang dimaksud dengan bradikardi? Ya, Apa, izin menjawab, Pak. Bradikardi adalah di mana jantung berdetak lebih lambat dari biasanya, Pak. Ya, lebih lambat itu kan bahasa kualitatif. Berapa? 1, 2 per menit? 7 kali per menit? Berdetak di bawah Lebih lambat dari biasanya, Pak. berdetak di bawah 60 kali per menit, Pak. Ya, betul. Jadi bradikardi memang jantungnya atau nadinya melambat. Tapi kalau cuma melambat masih kualitatif. Yang enak itu kita kuantifikasikan. Bradikardi itu nadi kurang dari 60 kali per menit. Bradikardi adalah kondisi di mana denyut jantung atau nadi yang bisa kita deteksi itu adalah kurang dari 60 kali per menit. Jadi kalau metoprolol diberikan dengan quinidin, maka itu bisa menyebabkan denyut jantungnya melambat kurang dari 60 menit. Phenytoin bisa diberikan bersama dengan simetidin, maka akan meningkatkan kadar phenytoin. Untuk yang selanjutnya, induksi metabolisme, ini ada yang nggak ada loh ya contohnya. Karena untuk perubahan aliran darah, saya pikir mungkin jelas bahasanya kalau aliran darah itu berpengaruh dengan interaksi obat, saya kira jelas. Ya, ini contoh yang kedua dari induksi metabolisme. Induksi itu mungkin yang terkenal, kalau saya sih pernah dengar induksi itu contohnya ibu-ibu yang mau melahirkan diinduksi dengan oksitosin. Untuk apa? Untuk menguatkan HIS. Ya, HIS itu kayak daya kejut, daya cengkram, daya kontraksi otot supaya menjadi lebih kuat. Tapi di satu sisi dulu pernah melihat istri waktu mau melahirkan dikasih obat oksitosin diinduksi, mengeluh nyerinya luar biasa menjadi. Jadi di satu sisi mungkin harapannya menguatkan kontraksi otot uterusnya, tapi di sisi lain ternyata berdampak timbulnya nyeri hebat. Nah, artinya waktu penyuntikannya itu sebetulnya ya harus pas lah. Ya. Misalnya di saat memang bayi mau dikeluarkan dari rahimnya, terus butuh dorongan yang kuat, terus yang kedua memang sudah tepat betul sehingga waktu yang dibutuhkan nggak terlalu lama. Karena semakin kan tadi efeknya daripada pemberian induksi oksitosin itu ternyata menimbulkan nyeri. Jadi kalau begitu induksi ini artinya apa? Ibu diinduksi dengan oksitosin ternyata meningkatkan kontraksi uterus. Jadi induksi ini artinya apa? Dia Anggra ini ada nggak ya? Memang layarnya lagi nggak tampil. Halo dia Anggra ini kelas B. Dia Anggra ini. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau tadi saya kasih contoh induksi, contohnya adalah oksitosin.
Sekarang pertanyaannya, kalau begitu induksi itu artinya apa? Induksi itu proses ini Pak, proses rangsangan Pak. Hah? Apa artinya induksi obat? Yang lain coba bantu. Ada yang menjawab? Apa artinya induksi atau induksi obat? Cynthia Destari. Ya, silakan. Halo, ada ini orang. Cynthia Destari, 87B. Berarti kelas B. Ya. Halo? Nyambung Cynthia? Mohon di-unmute dulu. Iya Pak. Ya. Ya, silakan coba. Apa yang dimaksud dengan induksi kalau gitu? Halo? Ya, silakan. Kontraksi rahim Pak. Halo? Putus-putus ya? Atau yang lain? Mungkin ada yang sudah dapat apa induksi? Izin menjawab Pak. Kontraksi Pak. Ya, silakan. Izin menjawab Pak. Ya. Jadi induksi itu berarti peningkatan sistem enzim metabolisme pada tingkat transkripsi sehingga terjadi peningkatan kecepatan metabolisme obat yang menjadi substrat enzim yang bersangkutan. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Panjang ya, tapi saya nggak terlalu ini. Ya, tadi contohnya ya, orang diinduksi dengan oksitosin meningkatkan kontraksi. Ada orang yang diinduksi misalnya dengan aloksan, itu misalnya pada tikus, maka dia akan menyebabkan terjadinya, kalau aloksan itu untuk menyebabkan tikusnya jadi diabetes, kalau nggak salah. Jadi kalau orang-orang teliti itu misalnya mencari obat-obatan yang punya khasiat, mencari tanaman atau buah atau akar atau daun yang mempunyai khasiat misalnya anti diabetikum, maka untuk nyobanya misalnya melibatkan tikus, tikusnya dibuat seakan-akan diabetes. Nah, untuk menyebabkan tikusnya itu diabetes, gulanya tinggi di dalam tubuh tikus tersebut, maka diinduksi dengan aloksan, setahu saya. Jadi induksi itu yang mungkin sederhananya memasukkan obat untuk mendapatkan istilahnya apa ya, reaksi yang diinginkan, untuk mendapatkan dampak atau reaksi yang diinginkan. Tadi misalnya memasukkan aloksan tujuannya supaya dia seakan-akan hewan cobanya menderita diabetes. Lupa kenapa nggak langsung ke orang aja ya, nggak berani ya. Karena kalau meneliti obat itu ya ada tahapannya, nggak boleh langsung ke orang. Ya. Bahkan sebelum in vivo, maka harusnya in vitro. Ya. Kan kalau masuk ke dalam hewan coba itu in vivo. Tapi kalau in vitro kan yang pakai cawan Petri, ya, masih belum pakai hewan coba. Ya. Artinya dia masih tetap belum ke orang, ya belum ke relawan. Dan nanti tahap berikutnya mungkin baru relawan yang sudah menyerahkan dirinya apapun dampak yang terjadi, misalnya dia pasrah, menerima, tidak akan melakukan penuntutan.
Ya kalau secara bahasanya mungkin yang Anda sampaikan benar lah. Saya yakin yang dibacakan atau yang disampaikan tadi ada legasinya atau dasarnya. Nah ini bisa saja antara substrat dengan induksi itu ketika diberikan itu punya dampak. Siklosporin dengan rifampisin maka akan dampaknya adalah kadar siklosporin menurun, bahkan terjadi imunosupresinya juga menurun. Teofilin diberikan bersamaan dengan fenobarbital ataupun teofilin dengan dia merokok, maka kadar teofilinnya akan menurun dan dosis yang dibutuhkan akan lebih tinggi. Paracetamol, obat panas atau obat demam, diberikan bersamaan dengan penginduksi yaitu etanol ataupun INH, maka akan menyebabkan dampak terjadinya hepatotoksik meningkat. Hepatotoksik artinya potensi meracuni atau merusak heparnya akan meningkat atau merusak hatinya meningkat. Ketiga, gangguan ekskresi empedu dan sirkulasi enterohepatik. Ini juga berpengaruh. Misalnya rifampisin diberikan dengan probenasid, maka efeknya ekskresi rifampisin akan menurun. Estrogen kurang OR itu. Estrogen ini kontrasepsi oral ya diberikan bersama dengan antibiotik spektrum luas, maka daya reabsorpsinya akan menurun. Terakhir adalah interaksi dalam ekskresi. Ini untuk yang masih farmakokinetik. Ekskresi ini sebetulnya dilakukan di ginjal sebetulnya yang banyak. Ya, dibuang melalui urin. Jadi kalau misalnya ginjal yang punya peran untuk mengeluarkan ya obat melalui urin dalam hal ini ternyata bermasalah, maka juga akan menyebabkan ekskresi obat tersebut. Kompetisi untuk selektif aktif di tubulus ginjal, ya di tubulus ginjal melakukan penseleksian, ya ternyata itu juga menjadi catatan penting. Apakah misalnya kalau ginjal misalnya atau bulusnya ternyata tidak melakukan kompetisi untuk sekresinya, maka ini juga akan menimbulkan masalah. Tapi nanti mungkin menjelaskan perubahan pH dan perubahan kesetimbangan natrium tubuh. Baik, kita mulai satu persatu ya. Gangguan ekskresi. Gangguan ekskresi ginjal akibat kerusakan ginjal. Karena obat-obatan pada umumnya sebetulnya dikeluarkan ya nanti produknya atau sisa metabolismenya itu dikeluarkan yang gampang melalui urin. Sehingga ginjal bermasalah, maka ginjal kalau bermasalah sehingga produksi urin misalnya menurun, bahkan terjadi akumulasi cairan di tubuh atau udim, sehingga kalau ginjalnya bermasalah ini juga akan menyebabkan akumulasi toksik obat di dalam tubuhnya meningkat. Ini contohnya amphotericin B ya digabung dengan fluoxetocin, maka itu akan menyebabkan kadar fluoxetosinnya meningkat, bahkan akan terjadi penekanan sumsum tulang. Aminoglykosid, siklosporin diberikan bersamaan dengan dikoksin, maka kadar dikoksin dan afektositnya akan meningkat. Ini contoh yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Maksudnya 2, 3, 4 itu yang mana? Yang ini. Yang kompetisi untuk sekresi aktif tubulus ginjal, perubahan pH urin, dan perubahan kesetimbangan natrium tubuh. Dikoksin misalnya berikan bersamaan dengan quinidin atau verapamil, efeknya menyebabkan sekresi dikoksin di tubulus ginjal menurun dan absorpsi dosis halus akan meningkat. Salisilat bila diberikan bersamaan dengan natrium bikarbonat, maka natrium bikarbonat akan membasakan urin, ya, ionisasi dan ekskresi salisilat akan meningkat. Diuretik obat untuk ini ya, setelahnya
Kalau pup itu pencahar, kalau diuretik itu obat yang istilahnya merangsang untuk berkemih. Artinya untuk menguras lah. Ya. Sehingga kalau orang minum obat diuretik nanti sebentar-sebentar kencing, banyak kencing. Nah, kenapa kok banyak dikeluarkan melalui kencing? Ya berarti cairan di dalam tubuh harus dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Misalnya biasanya diuretikum diberikan untuk pasien ada masalah-masalah seperti jantung. Diuretik atau AINS itu antiinflamasi non steroid. Ya. Bila diberikan dengan bersamaan obat litium, maka ini akan menyebabkan toksik litium atau keracunan litium. Selanjutnya yang ketiga interaksi farmakodinamik. Ini yang terakhir ya. Karena interaksi tadi ada 3 kan. Ada interaksi farmakosetik, ada interaksi farmakodinamik, ada interaksi farmakokinetik. Dan ini yang terakhir interaksi farmakodinamik. Ini ada yang interaksi pada tingkat reseptor, ada interaksi pada fisiologis, ada perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit. Balik lagi. Untuk interaksi pada tingkat reseptor, umumnya yang terjadi di antagonis. Yang saya tandai merah. Umumnya yang reseptor antagonis. Misalnya reseptor antihistamin H2, agonisnya histamin, nah, antagonisnya adalah simetidin, ranitidin, ataupun nisatidin. Dopaminergic, ya untuk reseptornya agonisnya adalah dopamin, maka antagonisnya adalah haloperidol maupun fenotiazid. Kalau interaksi fisiologis, misalnya obat antidiabetikum, ya obat dicampur atau digabung dengan beta blocker, maka efek obatnya akan meningkat. Tapi kalau aminoglikosid dibarengkan dengan furosemid, maka akan menyebabkan oto atau nefrotoksisitasnya meningkat. Ototoksis atau nefrotoksis. Kalau oto itu berarti ke arah telinga. Kalau nefron itu unit fungsional dari ginjal. Jadi kalau nefrotoksik kemungkinan adalah, dan kemungkinan setahu saya adalah dia akan menyebabkan keracunan pada tadi unit fungsi dari ginjal, yaitu nefron. Nah, kalau nefronnya atau unit fungsinya ginjal bermasalah atau keracunan, ya terus apalagi sampai menyebabkan kerusakan, berarti nanti tinggal nunggu waktu aja terjadi yang namanya gagal ginjal. Baik yang akut atau yang jangka panjangnya terjadi kronis. Yang ketiga, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, ini terutama obat jantung, ya obat yang ada kaitan dengan transmisi neuromuskuler dan juga ginjal. Misalnya obat digitalis bila dibarengkan dengan diuretikum ataupun amphotericin B, maka ini akan terjadi efek berupa hipokalemia. Kadar kaliumnya menurun. Jadi kalau kadar kalium normal itu misalnya 3 sampai 5 atau 3,5 sampai 5, ya sebetulnya nggak apa-apa karena nanti kalau di klinis nanti sebetulnya tergantung laboratoriumnya. Karena beda alat kemungkinan ya kalau kalium itu misalnya kita anggap normalnya adalah 3,5 sampai 5, maka hipokalemia berarti kurang dari 3,5. Hipokalemi ini terjadi apabila obat digitalis diberikan bersamaan misalnya dengan obat diuretik. Sehingga terjadi, atau digitalis diberikan dengan bersamaan dengan obat amphotericin B. Maka ini akan menyebabkan terjadinya hipokalemi. Bahkan bisa juga menyebabkan toksisitas obat A meningkat.
Obat anti hipertensi bila diberikan bersamaan dengan AIN, ya, AIN tadi masih ingat kepanjangan dari anti inflamasi non steroid. Anti inflamasi non steroid. Maka efeknya akan terjadi retensi air dan garam oleh obat B, dalam hal ini AIN tadi. Yang selanjutnya interaksi lain-lainnya. Sudah mau habis. Misalnya contoh levodopa. Bila diberikan bersamaan dengan vitamin B6, maka efek anti Parkinson obat levodopanya, ya obat levodopanya itu untuk obat anti Parkinson, ternyata dia menurun. Spironolakton bila diberikan bersamaan dengan aspirin, maka efek diuretika obat spironolaktonnya akan menurun. Klonidin obat bisa untuk mengatasi batuk. Maka bila diberikan bersamaan dengan sotalol, maka efeknya akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Jadi singkat cerita sebetulnya banyak macamnya yang bisa terjadi antara obat dengan obat yang lain saat diberikan. Sederhananya apabila obat itu diberikan bersamaan atau dikombinasikan dengan obat yang lain, sangat memungkinkan, ya, sangat besar kemungkinannya terjadi interaksi obat. Bahkan interaksinya di mana, apakah farmakosinetik, apakah farmakosetik, atau farmakokinetik, atau farmakodinamik, yaitu sebetulnya butuh pengamatan atau butuh pemeriksaan lebih lanjut. Tapi yang jelas, memang ini sebetulnya untuk interaksi obat ini termasuk yang sulit, ya, untuk dipelajari atau sulit untuk didapatkan, ya karena memang mungkin banyak faktor yang mempengaruhi, semisal individual, bahkan sebetulnya termasuk ada enggak kelainan organ-organ vital, semisal ginjal ataupun misalnya seperti jantung dan sebagainya. Terima kasih dari waktunya. 10.30 saya nggak tahu si pennya kemarin nawarinnya sampai jam berapa ya? Misalnya siapa? Lupa pokoknya cowok. Saya, Pak. Ya. Ini sampai jam berapa? Kalau 10.30 sudah habis, tapi kalau 10.40 masih sedikit ada waktu untuk bisa kalau ada yang mau ditanyakan dan seandainya saya bisa baca. Iya, Pak, nggak apa-apa kalau mau sampai 10.40. Sampai 10? Kalau mau lanjut sampai 10.40 juga nggak apa-apa, Pak. Oh, masih bisa. Baik, sekarang 10.31 ada 9 menit ke depan mungkin. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada ya saya senang hati mungkin segera saya tutup. Mungkin saya bisa siap-siap kalau jadi sama kawan-kawan ke Palembang. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada? 5, 4,